panjang, yaitu Bapak Syukur Basuki SE FE MM. Hormat Bapak Syukur Basuki SE MM. Begitu Pak. Beliau punya nama panggilan di media sosial Cak Syukur. Kegiatan sinkronisasi kurikulum ini kami laksanakan semata-mata hanya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sekolah kita. Saya punya mimpi yang tertuang dalam sebuah visi misi yang kita rumuskan bersama, yaitu melahirkan lulusan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Dari syafaatnya Pak Yai. Ya selain itu kalau konten biar agak kini sedikit gitulah ya view-nya. Pak Fendi mohon izin ya Pak, saya harus bergeser ke sini daripada kosong, maksudnya kalau difoto nggak bagus. Tapi ya memang ini salah satu karakter, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sakur, Kepala SMK Sarifudin. Kalau ini Pak Syukur, beda sedikit. Sakur dan Syukur, makanya pembawa acaranya mau menyebut namanya Pak Syukur agak dikasih jeda sedikit, biar enggak ambiar gitu. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf karena ini tadi duduknya di kursinya Pak Yai, sedikit tausiah, kan enggak apa-apa ya. Tapi judul tausiahnya terkait dengan sinkronisasi kurikulum. Ini menginspirasi dan juga menguatkan panjenengan semua, baik dari SMK Sarifudin maupun dari dunia usaha, dunia industri. Bapak Ibu, kenapa kemudian kurikulum SMK ini kok perlu disinkronisasi dengan dunia usaha, dunia industri sebagai partnernya? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ya SMK ini outputnya adalah agar kompeten dan bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Diterima dunia usaha industri ini kalau kita maknai secara luas, bukan sempit loh ya, maknainya secara luas. Penggawean ini laku didol gitu loh ya. Itu maknanya secara luas, yang dimaksud dengan kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri itu ya maknanya hasil pekerjaannya itu laku dijual. Nah supaya laku dijual ya harus standar industri gitu. Industrinya siapa? Ya dari Ganesha, Kominfo, dari Rio, atau dari mana saja pasar yang ada itu adalah industri bagi kita. Oleh karena itu pasca kegiatan ini Cak Syukur minta untuk tidak hanya sekedar ditandatangani MOU-nya, tapi betul-betul kita implementasikan hasil sinkronisasinya. Ada beberapa pola di dalam sinkronisasi kurikulum Bapak Ibu. Yang pertama bahwa SMK boleh menggunakan kurikulumnya dunia usaha, dunia industri. Apabila contohnya misalnya apabila Rio punya kurikulum, panjenengan boleh pakai kurikulumnya Rio. Apabila Kominfo dalam hal ini Pak Fendi punya kurikulum, boleh menggunakan kurikulumnya Pak Fendi. Dengan catatan 100% lulusan panjenengan diserap oleh beliau ini. Boleh gitu. Yang kedua, kurikulum SMK boleh menggunakan kurikulumnya SMK sendiri yang direview dan yang disetujui oleh dunia usaha, dunia industri. Apabila dunia usaha, dunia industri nggak memiliki sistem, nggak memiliki kurikulum, maka kita SMK mengajukan kurikulum. Dan kurikulum itu direview oleh dunia usaha, dunia industri. Ya contohnya kegiatan sekarang ini. Review gimana maksudnya? Dunia usaha industri punya kewenangan di sana mencoret sesuatu kompetensi, suatu tujuan pembelajaran, suatu materi ketika ternyata materi ini sudah nggak digunakan di industri. Bapak Ibu yang dari industri dapat mencoret itu, dicoret. Kasih catatan, materi ini sudah tidak digunakan di industri. Nah gantinya apa? Maka industri punya kewenangan untuk memberikan masukan
terkait dengan kompetensi apa yang sekarang digunakan, materi apa yang seharusnya sekarang diajarkan di SMK begitu. Jadi dunia usaha industri bisa itu mencoret, juga bisa menambahkan. Yang ketiga Bapak Ibu, apabila kemudian kurikulum SMK dipandang sesuai dengan industri tanpa harus mencoret dan menambahi, dunia industri bisa menyetujui, artinya 100% menggunakan kurikulumnya SMK. Itu. Ada beberapa pola yang bisa kita gunakan di dalam sinkronisasi kurikulum untuk SMK. Detailnya lengkapnya nanti jangan lupa simak di channelnya Dunia SMK, ada di sana banyak. Yang berikutnya Bapak Ibu, dalam kerangka kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan kira-kira kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu euforianya adalah sesuai dengan kebutuhan murid, begitu. Untuk SMK tidak hanya sesuai dengan kebutuhan murid, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Kalau panjenengan hanya pembelajarannya hanya menyesuaikan kebutuhan murid, dedel duel nanti lulusan panjenengan nggak laku dijual di industri. Gitu Pak Sakur. Oleh karena itu di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, panjenengan simak di sana untuk SMK. Mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, sampai dengan menyusun modul ajar untuk SMK, itu harus melihat SKKNI untuk TKJ, busana. Busana ini apa namanya sekarang? Desain dan produksi busana namanya Mas Fendi. Kalau dulu tata busana, sekarang kemudian ada akuntansi. Nah, itu dilihat SKKNI-nya ketika panjenengan para guru di SMK ini merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar. Sambil dilihat SKKNI-nya. Kemudian juga yang kedua, duduk bareng bersama dunia usaha industri. Sekarang ini forumnya duduk bareng bersama dunia usaha industri. Itu SMK loh ya. Mulai dari merumuskan tujuan sampai dengan menyusun modul ajar itu harus duduk bersama. Yang nggak kalah pentingnya Bapak Ibu SMK, beberapa waktu yang lalu Direktorat Pendidikan Vokasi itu mengeluarkan yang namanya mengeluarkan ketetapan yang judulnya di sana adalah namanya skema okupasi kompetensi keahlian bagi SMK. Harus diperhatikan itu update yang terbaru, yang isinya adalah kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh para siswa kita SMK. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu, apabila kurikulum kita sudah kita sinkronisasi bersama dunia usaha industri ini, yang kita jalani hari-hari di sekolah ya kurikulum hasil sinkronisasi. Kalau sudah kurikulum hasil sinkronisasi, jenengan cari buku paketnya, jenengan cari modulnya, nggak akan ketemu. Makanya panjenengan bikin modul sendiri. Jangan kemudian nanti kurikulumnya udah ditandatangani, udah disinkronisasi, tapi ngajarnya masih bawa buku paket kemana-mana yang isinya nanti ternyata nggak sesuai dengan hasil sinkronisasi. Jadi alhamdulillah Cak Syukur cukup mengapresiasi panjenengan semua karena sinkronisasi kurikulum ini masih menjadi salah satu indikator bagi peningkatan mutu SMK. Indikator mutu SMK itu ada 8+I. Yang pertama itu adalah sinkronisasi kurikulum. Artinya kurikulum harus disinkronisasi dengan dunia usaha, dunia industri. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajarannya berbasis industri. Sarana prasarana standar industri. Gurunya tersertifikasi oleh industri. Gurunya magang di industri. Siswanya tersertifikasi oleh industri. Itu beberapa indikator mutu di SMK. Itu harus kita ingat. Dan alhamdulillah panjenengan sekarang sudah mulai. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyebutkan cita-citanya, visinya adalah
mewujudkan lulusan yang kompeten bisa diterima di dunia usaha industri, dan ini menjadi salah satu langkah kita pembelajaran disinkronkan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Saya kira itu Pak Syakur yang bisa Ustadz sampaikan, Ustadz Syukur ya. Ustadz Syukur sampaikan, saya bukan terkait dengan ini ya, kalau soal ngaji gak iso saya, tapi kalau ngomong terkait kurikulum ini ya nyangkut sedikit lah, itu mohon maaf, mudah-mudahan menginspirasi untuk kemajuan SMK kita. Insya Allah dengan hadirnya Bapak Ibu dari dunia usaha ini, paling tidak kita semua punya keinginan yang sama bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita ke depan ini kita siapkan dengan baik. Insya Allah bukan untuk kita Bapak, bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita memasuki dunianya yang akan datang. Sebagaimana Sayyidina Ali bahwa ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia akan hidup bukan zaman kita, tapi hidup pada zamannya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita menuju masa depannya, yang kita sendiri juga nggak tahu masa depan anak-anak nanti seperti apa. Pekerjaan anak-anak itu seperti apa kita juga nggak tahu Bapak Ibu, karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi luar biasa cepat sekali. Ya, terima kasih Pak Syakur, mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, Abah dari Ganesha, Pak Fendi, Bu Maya. Ya beginilah Cak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralatan kita sudah menunggu, kita masih punya Dudi, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan kita senang, kita kan kerjasama dengan SMK ini kan kita dalam rangka mencari anak-anak yang berpotensi, begitu. Mungkin seperti itu tambahan dari kami. Monggo jangan segan-segan, sering-sering komunikasi dengan kami, insya Allah kita saling membantu nanti. Mungkin era mobil ini sudah saya sampaikan apa yang benar, apa yang jangan Pak Syukur tadi, bahwa akuntansi itu tinggal klik. Tolong anak-anak kita ini diberi materi bagaimana cara menangkap peluang usaha di era yang digitalisasi ini perlu. Itu yang kedua, saya ambil pesan bukan yang satu, yang kedua adalah anak-anak ini juga diberi bekal masalah bahwa di era sekarang ini adalah perang pelayanan kan? Untuk menyinkronkan. Jadi saya ada kurikulum yang dari diri itu sendiri yang mungkin bisa dibuat acuan atau dibuat masukan apa yang harusnya dibenahi dalam industri itu sendiri. Jadi kurikulumnya bisa disinkronkan di situ. Adanya kunjungan industri mungkin bisa dijadwalkan Pak. Jadi anak-anak itu bisa tahu, oh ini nanti saya kedepannya akan menjadi seperti ini loh kerjanya. Jadi anak-anak untuk potensi pekerjaan itu tahu. Jadi memang mindsetnya yang harus dirubah dulu kepada anak-anak ini dan orang tua mungkin. Jadi tahu, padahal di dunia industri sendiri tata busana itu peluangnya sangat banyak. Mereka juga bisa menjadi pengusaha, wirausaha seperti itu dari tata busana itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.